Diawali dengan dua orang Meksiko yang merupakan sepasang suami istri bernama Juan dan Adelia. Mereka sedang berjalan di gurun pasir yang luas. Mereka pun sampai di sebuah tempat dan bertemu dengan beberapa orang. Juan memberikan sebuah amplop. Setelah itu, mereka dibawa menuju terowongan yang mengarah ke ruangan bawah tanah. Juan dan Adel pun masuk ke dalam dan bertemu dengan orang-orang Meksiko lainnya. Kemudian, mereka semua berjalan dan sampai di ujung lorong. Seorang anak muda memberikan sebuah kartu yang bergambarkan bunga mawar, sambil mengatakan, kalau ada masalah, ikuti saja gambar itu. Film berlanjut dengan voice over yang mengatakan kalau imigrasi Amerika sedang melonjak disebabkan mafia di Meksiko mengusir orang-orang dari tanah mereka. Orang Meksiko yang tak punya pilihan banyak memilih untuk pergi ke Amerika. Tapi yang jadi masalah adalah orang-orang Amerika tidak menerima kedatangan imigran Meksiko yang akhirnya menimbulkan kebencian di antara mereka. NFFA sebagai organisasi militer terpilih ingin melakukan pembersihan tahunan untuk menurunkan tingkat kriminal di Amerika. Scene berpindah ke 10 bulan kemudian di daerah bernama Los Felix, Texas, dan tepat pada satu hari sebelum pembersihan. Seorang pria bernama Dylan sedang mencoba menjinakkan kuda baru miliknya, tapi itu tak semudah yang dia bayangkan. Setelah itu, ayahnya pun ingin menghubungi orang yang bisa menjinakkan kuda itu. Kemudian, orang tersebut datang. Ternyata, dia adalah Juan. Juan mencoba bermain-main sedikit dengan kuda itu, sampai akhirnya Juan mampu menjinakkannya. Di sisi lain, Adel juga sudah bekerja sebagai pengawas di tempat pemotongan daging milik seorang pria bernama Darius. Di hari selanjutnya, 10 jam sebelum pembersihan dimulai, Adel yang baru saja keluar dari toko melihat dua orang pria membawa senjata dan mengendarai mobil yang memiliki simbol segitiga tengkorak. Dylan menegur Juan yang terlambat dan berkata kalau dia akan memecatnya jika terlambat lagi. Tuan Tucker, yang juga ayah dari Dylan, memberikan bonus uang perlindungan pembersihan karena saat pembersihan dimulai, mereka semua akan diliburkan. Tuan Tucker pun tidak lupa memberikan bonus kepada Juan. 1 jam sebelum pembersihan tahunan akan dilakukan, para penduduk pun mempersiapkan diri mereka masing-masing dan berlindung di dalam rumah mereka. Mereka pun dianjurkan untuk tetap di tempat aman dalam 12 jam ke depan. Juan dan Adelia yang tak memiliki tempat berlindung yang aman, memilih untuk pergi ke tempat yang sudah disediakan pemerintah untuk para imigran. Teman Juan yang bernama Titi datang menjemput mereka dengan menggunakan bus. Dylan yang bersama dengan keluarganya sudah bersiap menghadapi hari pembersihan. Dylan mulai menutup semua pintu-pintu di rumahnya. Di sisi lain, Juan dan yang lainnya sudah sampai di tempat perlindungan. Mereka semua berkumpul untuk mendengar berita kalau pembersihan akan segera dimulai. Dan ketika suara sirine berbunyi, semua tindakan kejahatan akan diperbolehkan dalam 12 jam ke depan. Para petugas polisi, damkar, dan juga medis tidak akan tersedia sampai hari pembersihan selesai. Tak lama, sirene pun berbunyi dan terlihat keadaan kota di luar tampak menakutkan dengan banyak tindakan kriminal. Malam berlalu, dan sirene kembali berbunyi yang menandakan kalau hari pembersihan sudah berakhir. Orang-orang pun bersorak dengan bahagia. Juan dan Titi memulai hari mereka dengan berkeliling kota dan melihat keadaan kota yang sangat mengerikan. Sementara Dylan sedang memantau rumahnya dengan menggunakan smartphone. Tak lama setelahnya, Dylan yang berada di dalam kandang kuda langsung dikepung orang-orang bertopeng. Di sisi lain, Adel melihat seekor kambing dan mencoba melepas kambing itu. Tapi saat Adel menarik tuas, kandang itu malah menjepitnya dan memutarnya ke atas.
dua orang bertopeng pun datang dan mendekati Adele. Tak lama kemudian, Darius muncul dan memukul dua orang bertopeng itu. Adele dan Darius mampu melumpuhkan mereka berdua. Di saat bersamaan, polisi pun datang dan mengira kalau mereka telah melakukan kekerasan. Polisi pun membawa mereka berdua. Sementara Juan dan Titi sampai di tempat Dylan. Mereka melihat ada yang tidak beres karena semua kuda lepas dari kandangnya. Dylan, ayah, istri, dan juga adiknya sudah disekap oleh seseorang bernama Crick yang juga merupakan salah satu karyawan Dylan. Crick merasakan ketidakadilan karena Dylan merupakan orang kaya, sementara dia tidak. Dan Crick menganggap kalau mereka tidak layak untuk hidup. Tuan Tucker kemudian berbicara panjang lebar yang membuat Crick kesal dan menghabisinya. Tak lama kemudian, Juan bersama Titi datang dan langsung menyerbu Crick dan kawanannya. Saat berhasil melumpuhkan mereka, anggota Crick yang lebih banyak datang ke arah mereka. Mereka sudah terjebak. Mereka semua berlari dan menuju ke atas truk dan pergi. Juan mendapat kabar kalau Adele tidak ada di tempat kerjanya. Lalu mereka menyalakan radio dan mendengar berita kalau orang-orang masih melakukan pembersihan di seluruh negeri. Tapi kali ini adalah pembersihan abadi yang mengartikan kalau semua imigran harus dilenyapkan dari Amerika. Juan mendapat kabar kalau Adele sedang dibawa oleh mobil polisi. Tak menunggu lama, mereka menuju ke tempat kerja Adele. Tapi karena jalan ditutup, Juan pun memutuskan untuk berjalan kaki. Adik Dylan yang bernama Harper ingin ikut bersama Juan. Sementara Dylan akan menunggu bersama istrinya yang bernama Casey. Di sisi lain, Adele berada di mobil polisi. Dan secara tiba-tiba, mobil itu pun diserang. Adele dan Darius pun terjebak di dalam. Beberapa saat kemudian, pintu belakang mobil itu terbuka. Ternyata itu adalah Juan dan juga yang lainnya berhasil menemukan Adele. Mereka pun saling melindungi sampai akhirnya Dylan datang menjemput mereka. Darius menolak untuk naik ke atas mobil dan berkata kalau dia harus menemukan keluarganya dulu. Mereka berada di jalan perbatasan dan mampir di sebuah toko untuk mengambil makanan dan juga amunisi. Adele dan Casey melihat siaran berita yang menginformasikan kalau keadaan dalam darurat militer di penjuru negeri. Setelah itu, Adele memberitahu kalau semua kota di Amerika sudah dikepung dan mereka tidak punya tujuan lain untuk pelarian. Harper menemukan simbol yang digunakan para penyerang. Kemudian, Titi mendengar berita di radio dan membawa radio itu keluar untuk mereka dengarkan bersama-sama. Di radio itu berkata kalau Presiden Meksiko dan Perdana Menteri Kanada membuka perbatasan mereka selama 6 jam ke depan untuk para orang Amerika yang mencari tempat perlindungan sampai kondisi Amerika membaik. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menuju perbatasan Meksiko. Di tengah perjalanan, mereka diikuti para penyerang. Mereka pun sadar kalau mereka pasti akan kalah jika melawan. Kemudian Harper pun mengeluarkan simbol yang didapat di toko tadi. Harper mengibarkan sambil mengatakan kalau mereka adalah satu kelompok. Lalu, para penyerang itu pun pergi. Mereka hampir sampai di perbatasan, tapi jalan mereka terhadang karena banyak mobil yang hancur. Setelah itu, mereka memutuskan untuk berjalan kaki dengan saling melindungi satu sama lain dan tak ingin berjauhan. Mereka mulai melewati lorong demi lorong dengan hati-hati. Adele masuk ke dalam bangunan bersama dengan Casey, sementara yang lainnya masih berada di luar. Beberapa saat kemudian, tank melancarkan serangan yang membuat bangunan runtuh. Adele dan Casey pun terjebak di dalam. Lalu, Juan menyuruh Adele untuk mencari jalan keluar lain. Adele dan Juan pun melihat gambar mawar yang berada di dinding. Lalu,
mereka pun tersadar kata remaja yang mengingatkan mereka untuk mengikuti gambar mawar jika ada masalah. Juan dan yang lainnya bertemu dengan penyerang di lorong. Mereka pun disuruh membuang senjata mereka. Istri dari ketua penyerang itu sangat benci dengan orang imigran. Tanpa basa-basi, dia langsung menembak Titi. Tak berselang lama, NFFA datang dan langsung menembaki mereka. Juan yang melihat ada kesempatan mencoba membalaskan kematian Titi. Adel sudah sampai di bangunan yang memiliki gambar mawar. Di dalam sana, seorang pria Meksiko menyambut mereka dan membawanya ke dalam ruangan. Lalu mereka semua pun bertemu kembali, tapi tidak dengan Titi yang harus tewas sebelumnya. Kemudian mereka semua berkumpul dan mendengar berita yang menginformasikan kalau perbatasan Meksiko sudah ditutup akibat serangan yang semakin tak terkendali. Bos dari anggota Maori itu memanggil anak buahnya dan menyuruhnya untuk menemui Thiago agar bisa menjemput mereka. Mereka semua menunggu di belakang bangunan. Lalu mobil pun datang dan ternyata itu Thiago. Tak menunggu lama, mereka semua pun naik ke atas mobil. Di sisi lain, ketua tim penyerang masih menangisi kematian istrinya. Lalu, dia mendapatkan kabar kalau anak buahnya sudah menemukan keberadaan Juan dan yang lainnya. Sementara Juan dan yang lainnya sudah berada dalam perjalanan menuju perbatasan. Harper kemudian memberitahu kalau para penyerang mengejar dan mendekati mereka. Ketika sampai di titik penyeberangan, Dylan menyuruh Harper dan Casey untuk pergi bersama yang lainnya. Sementara dia, Juan, dan orang-orang yang tersisa akan menahan para penyerang. Mereka pun melakukan jual beli serangan, sampai di mana Juan dan kawan-kawan kehabisan amunisi. Para penyerang mencoba menyergap mereka, tapi ternyata mereka sudah berlari menaiki bukit. Dylan dan kawan-kawan bersembunyi di dalam bangunan kayu. Saat penyerang mulai masuk, mereka pun keluar di saat yang tepat, yang membuat mereka mampu melumpuhkan sebagian penyerang. Juan dan Dylan menemukan ketua penyerang itu. Kemudian mereka menggunakan tali untuk menghentikannya. Film pun ditutup dan mereka semua pun berhasil melintas sampai ke Meksiko. Dylan berada di tenda pengungsian dan menemukan Casey sudah melahirkan anak mereka. El presidente García Soler y la congresista